warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Alfenisa, NPM 49 dari tutor 14 grup C, akan menjelaskan dari anatomi ikan serta dibandingkan dengan anatomi manusia. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa barangnya, yaitu ada ikan, juga ada pinset untuk diidentifikasi, dan juga ada dari gunting bedah untuk menggunting atau memotong ikannya, serta ada pisau di sini untuk memudahkan dalam pemotongan. Dan juga di sini kita yang pertama itu lihat dari ikannya terlebih dahulu. Di sini saya menyiapkan ikan emas, dan secara dilihat di luar secara eksternalnya, kalau misalkan sistem pencernaan dari ikan sendiri itu sama halnya seperti manusia, diawali dari mulut, nanti akan masuk ke bagian dari esofagusnya, nanti dia akan masuk ke bagian dari lambungnya, ke bagian dari ususnya sendiri. Nah, bedanya kalau misalkan di ikan sendiri ini ususnya dia tidak ada small intestine atau large intestine, jadi dia ini bergabung satu usus gitu ya. Dan juga nanti dia akan keluar melalui anus yang ada di bawah sini. Nah, di sini yang pertama kita lihat dulu dari mulutnya atau oral regionnya sendiri. Kalau misalkan dilihat dari identifikasi di sini, apabila dibuka bagian mulutnya sendiri, ada lidah dan juga ada gigi yang kecil, yang dimana tugasnya sendiri adanya suatu proses pencernaan baik secara mekanik, yaitu seperti mengoyak atau memotong dari makanannya sendiri, dan juga ada dari yang kimiawi itu dia menggunakan enzimatik. Kalau misalkan di manusia sendiri apabila dibandingkan, yaitu dia ini di manusia ada mulut, di mulut itu ada lidah, gigi, dan juga dibantu oleh salivary gland, yang dimana tubuh ini sendiri yaitu salivary ini dia untuk melubrikasi dan juga untuk memberikan suatu enzimatik seperti amilase untuk mencerna karbohidrat. Kalau misalnya manusia, kalau di ikan juga mungkin kurang lebih akan mirip, dimana dia ada mekanisme yang sifatnya mekanik yang juga kimiawi untuk mencerna makanannya, seperti itu dapat dilihat. Oke. Nah, di sini untuk berikutnya saya akan identifikasi ikannya, yaitu dengan cara melihat bagian internalnya atau bagian dalamnya, yaitu saya akan memotong terlebih dahulu ikannya. Oke, jadi setelah saya potong di sini di bagian ikannya terlihat jelas di bagian interiornya terdapat sistem pencernaannya. Yang dimana untuk yang paling terlihat jelas itu di bagian sini, yaitu ada dari livernya atau hatinya. Ini warna hijau, ini ada dari getah empedunya. Di sini juga ada dari spleennya atau ginjalnya, serta ada dari gelembung udara, serta di sini juga yaitu sebenarnya ini itu adalah suatu kesatuan antara dari lambung dan juga usus dari ikannya, dan juga di sini ada dari rektum dan juga anusnya sendiri. Nah, di sini kalau misalkan saya overview lagi dari sistem pencernaan dari ikan tadi ya, kalau misalkan tadi makanan masuk ke bagian mulut ikannya ke sini, nanti dia akan diolah, di sana akan terjadi suatu mekanik, dia akan dikunyah dari makanannya sendiri, dia akan masuk ke bagian esofagusnya. Esofagus di ikan sendiri dia ini cukup pendek, dan juga setelah di esofagus dia akan menuju ke bagian lambungnya, kurang lebih daerah sini. Sayangnya di sini tidak terlihat di bagian lambungnya. Nah, di sini tuh dari lambungnya sendiri nanti akan terjadi suatu proses mekanik juga kimiawi. Kalau mekanik sendiri dia ini akan ada proses mixing, dicampur gitu ya dengan suatu zat-zat kimiawi, yaitu zat-zat HCl dan juga enzimatik pepsin. Nah, setelah dari lambung sendiri nanti dia akan menuju ke bagian usus. Usus nanti dia akan diolah lagi, di mana adanya proses pencernaan menggunakan adanya proses segmentation dan juga propulsion. Setelah itu dari bagian usus, karena bedanya sendiri dengan manusia, kalau di ikan itu ususnya dia hanya satu aja, dia agak dibedain antara large dan juga small intestine, dia ini hanya satu gitu, usus aja. Dimana di sini tuh ada terjadinya suatu penyerapan nutrisi, ion-ion dan juga air itu sekaligus. Nantinya setelah diserap nanti akan menuju ke bagian rektum, kurang lebih daerah sini. Rektum ini nanti dia akan disimpan dan akan dikeluarkan dalam bentuk feses melalui anusnya di bagian sini. Nah, selain juga di bagian sistem pencernaan utamanya, ada juga yang terlihat jelas di bagian yang aksesorinya, yaitu di bagian liver. Nah, liver sendiri yang ini yang juga terlihat jelas livernya dari daerah sini. Di sini tuh dia akan adanya suatu pembentukan dari suatu bile salt. Nah, si bile salt itu dia fungsinya untuk pencernaan lemak, dimana bile salt ini dia tuh akan disimpan ke bagian getah empedu ya, di kelenjar empedu maksudnya. Di sini di warna hijau ini yang kebetulan terlihat jelas juga, si bile salt ini akan disimpan, yang nantinya dia itu akan dikeluarkan ke bagian usus jika adanya suatu makanan yang masuk ke dalam tersebut, yang tujuannya memang untuk pencernaan dari lemak sendiri kayak gitu. Nah, di sini ada juga dari ginjal ya, jadi sebagai penambah aja.
Dan nantinya setelah dia udah di mixing antara dari semua bantuan sistem pencernaan ini, nanti akan diserap di bagian usus dan juga dikeluarkan dalam bentuk flash ke bagian anus. Dan juga di sini terlihat juga ada gelembung udara yang terlihat jelas kalau misalkan di ikan mas sendiri gitu. Nah, kalau misalkan saya buka lebih dalam lagi dari sistem pencernaannya, setelah saya buka bagian dari dalam perutnya sendiri, dimana di sini saya tadi memotong 2 ikan, yang dimana untuk dari ikan yang pertama yang ini, untuk ikan yang kedua yang ini. Nah, di sini tujuannya sendiri agar lebih terlihat organ-organnya, karena memang untuk ikan mas sendiri agak sulit untuk memisah-misahkan organnya. Di sini dapat dilihat kalau misalnya bagian yang ini adalah bagian dari lambungnya. Lambung ikannya tadi dia fungsinya sebagai mekanik juga kimiawi, mekaniknya oleh mixing, kimiawinya oleh HCl dan juga pepsin. Di sini dapat lihat ada dari empedunya, kantong empedunya. Ini ada hati yang sempat saya lepaskan hatinya, dan juga di sini ada dari ususnya, dari bagian lambung dia langsung berhubung ke bagian usus, langsung usus di satu hubungan, tidak ada pemisahan antara small atau large intestine, jadi langsung intestine aja. Nah, di sini ada dari intestine yang terlihat kecil sekali seperti ini. Ini agak sulit memisahkannya. Kurang lebih seperti ini bagian ususnya. Dan juga ini ada bagian splinnya atau ginjalnya. Nah, ini kalau misalkan di ikan kedua. Nah, kalau misalkan dilihat di ikan yang pertama, sebelum saya pisah-pisahkan ususnya, kurang lebih nanti ususnya tuh dia bakal kayak nempel-nempel kayak gini. Dan dia bakal cukup sangat menempel, jadi sulit dipisahkan. Yang nantinya dia tuh ujungnya tuh akan di daerah sini ujungnya. Nah, ujungnya sendiri ini akan ada daerah rektum, dan juga ada dari anusnya sendiri gitu di sini, tempat pengeluaran dari fesesnya kayak gitu. Ini kalau misalkan dibandingkan antara kalau misalkan satu kesatuan digabungkan antara lambung dan juga bagian dari gallbladder atau kelenjar empedu serta ini bagian hatinya tadi digabungkan akan seperti ini gitu, bagian sistem pencernaan ikan. Dan apabila tadi dipisahkan kurang lebih akan seperti ini nih. Ini bagian lambungnya, ini bagian dari usus halusnya, dan juga ini bagian dari gallbladder, dan juga ini bagian tadi livernya yang sempat terpisah. Oke, ini adalah dari anatomi ikan sendiri. Nah, bedanya kalau misalnya tadi di manusia itu ya dia manusia itu dari bagian mulut, terus dia akan masuk ke bagian dari kerongkongan ke esophagus. Dari esophagus dia bakal ke lambung ya, lambungnya, terus juga dari lambung dia bakal ke usus halus terlebih dahulu, dari usus halus dia bakal ke usus besar, lalu ke bagian rektum, lalu ke bagian anusnya. Itu bedanya kalau misalkan di manusia. Kalau misalnya fungsinya sendiri kurang lebih secara mekanik dan juga secara kimiawi hampir mirip dengan ikan. Maksudnya antara manusia dan ikan hampir mirip secara fungsinya, tapi secara anatomis agak berbeda. Nah, mungkin ini adalah bagian dari ikan interiornya. Untuk teksturnya dari bagian lambung sampai rektum itu lunak, sedangkan bagian livernya lebih padat. Berikut gambar perbedaan GI tract anatomi antara ikan dan juga manusia dapat dilihat dari gambar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.